Pria yang merawat kucing putih selama bertahun-tahun tiba-tiba ingin menghilangkan dirinya sendiri. Pandangannya tidak hanya penuh dengan permusuhan, bahkan mencabutkan petir dari cakarnya dan langsung menuju ke arahnya. Meskipun Jing Jiu yang terkena pukulan ini tahu bahwa kucing hanya mencoba, dia juga menyadari bahwa jika kucing yang tidak dikenal ini benar-benar akan membunuhnya, kucing itu juga akan senang. Liu Adai, aku sudah merawatmu begitu lama, tapi akhirnya tetap tidak bisa melatihmu dengan baik. Liu Adai memang menjadi lebih lembut setelah mengenal Jing Jiu. Namun sebagai salah satu dari 4 penjaga hutan Thunder Soul, 4 tahun yang lalu saat Jin Yang diyakini naik ke surga, dia harus menonton Thunder Soul jatuh ke tangan Taiping Zhenren dan melarikan diri dari penjara pedang, di mana keterlibatan menyebabkan Thunder Breaker tewas oleh pengendara paus Yuan. Dan penyelidikan tentang hal ini hampir menyebabkan Zhao Lanyue dihilangkan oleh Zuo Yi. Namun, meskipun Jing Jiu juga mendapat kesempatan kedua dengan bantuan pohon roh petir, namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Lanyue begitu terobsesi dengan kematian palsu dirinya. Dan sejak saat itu, setelah dia dan Jing Jiu naik ke puncak Shenmo, keduanya berbicara tentang segala hal. Namun, Gu Qing, yang sementara ditampung oleh Jing Jiu, selalu dijaga dengan hati-hati olehnya. Khawatir mungkin dia adalah mata-mata yang dikirim oleh puncak Liang Wang. Tanpa disadari, Gu Qing sejak kalah dari Jing Jiu menyadari bahwa orang ini pasti luar biasa. Hanya saja, pada awalnya dia harus taat pada perintah sesepuh untuk mengalahkan Jing Jiu. Barulah dia menggunakan jurus 6 naga dari puncak Siwei. Namun sekarang tidak hanya dia kalah. Untuk menjaga reputasi puncak Liang Wang, dia bahkan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. Mengakui mencuri ilmu pedang untuk meminta dirinya dikeluarkan dari puncak Liang Wang. Lebih lucu lagi, munculnya Gu Han tiba-tiba. Dia bahkan masih mematuhi aturan dengan mengungkapkan rasa hormat kepadanya. Harus diketahui bahwa Gu Qing tidak lagi menjadi murid Liang Wang Feng. Dan bahkan bukan lagi anak haram keluarga Gu. Namun, dalam menghadapi ceramah dan hukuman dari Gu Han sebagai seorang anggota keluarga, Gu Qing sama sekali tidak peduli. Karena ketika Liu Xi memasuki pintu gerbang pegunungan untuk pertama kalinya, dia dengan segala cara berusaha memutuskan hubungan antara Jing Jiu dan Liu Xi. Mengapa sekarang dengan dirinya sendiri dia mulai bertindak tidak konsisten? Saat ini Gu Qing hanya menganggap dirinya sebagai bagian dari pegunungan Qing. Namun yang tidak disangka olehnya, Gu Han yang tidak jelas malah datang mencari Jing Jiu untuk meminta pertanggungjawaban. Menganggap bahwa Gu Qing terpengaruh olehnya. Pada saat itu, Jing Jiu sama sekali tidak mau memperhatikannya. Lebih suka memberi makanan kepada seekor monyet di samping dengan buah persik di atas meja, daripada mau meliriknya sedikit pun. Barulah ketika Zhao Lanyue muncul, baru Gu Han dengan sopan memanggil, "Ji pemimpin Feng." Melihat dirinya tidak diminati, Gu Han hanya bisa pergi dengan bijaksana. Namun Zhao Lanyue telah menjelma menjadi pemimpin gunung dan selalu memperhatikan pohon roh petir dan kepergian kakek moyang guru lebih membuatnya khawatir. Dan Jing Jiu sudah menyadari bahwa risiko menyelidiki di baliknya tidak bisa ditanggungnya. Tidak bisa melawan dia, Jing Jiu hanya bisa menemui arwah putih yang menjaga pohon roh petir untuk mencari kebenaran. Namun si arwah putih cenderung penakut dan tidak terlibat dalam kepergian Jing yang 4 tahun yang lalu. Namun khawatir bahwa Taiping Zhenren masih hidup seperti